Halo, girlfriend. Selamat bertemu dengan saya, Ibu Elvi Rozazet, selaku guru mata pelajaran geografi. Kenapa saya memanggil kalian dengan girlfriend? Saya berharap dengan memanggil girlfriend, kalian saya anggap sebagai teman-teman saya yang nanti bisa enjoy dalam mempelajari ilmu geografi. Kembali saya ajak kalian bergabung dengan saya dalam mengenal geografi lebih mendalam. Baiklah, girlfriend, saya akan bacakan pada pertemuan perdana ini apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikator yang akan kita pelajari adalah menjelaskan 10 konsep dasar geografi. Nah, ada 10 konsep itu terdiri dari pertama adalah lokasi. Kedua konsepnya adalah jarak, yang ketiga adalah keterjangkauan, yang keempat adalah morfologi, dan yang kelima adalah aglomerasi. Seterusnya, yang keenam keterkaitan keruangan, ketujuh nilai kegunaan, delapan interaksi atau interdependensi, berikutnya kesembilan diferensiasi area, dan yang kesepuluh adalah pola. Yang pertama, girlfriend, kita pelajari tentang konsep lokasi. Nah, lokasi ini adalah posisi satu tempat di permukaan bumi. Jadi fenomenanya terletak di mana itu adalah lokasi. Kalau seandainya girlfriend saya tanya, di manakah alamat SMA Perguruan Rakyat 1? Nah, girlfriend semua pasti sudah tahu bahwa alamatnya adalah di Jalan Ion Zikon 14, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Untuk konsep lokasi ini, ada dua. Lokasi terbagi dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu adalah didasarkan atas letak koordinat geografis atau astronomis. Kita ambil contoh letak Indonesia. Ayo, girlfriend tahu nggak apa dan berapa letak Indonesia secara astronomis? Yaitu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah lokasi absolut, girlfriend. Jadi, letak itu tidak akan berubah. Yang kedua adalah lokasi absolut. Maaf, lokasi relatif, yaitu didasarkan pada letak keruangan geografis. Kita ambil contoh lokasi tempat tinggal. Ada kemungkinan untuk berubah? Bisa jadi. Jadi, misalnya girlfriend tinggal pada satu tempat, kemudian karena kondisi tertentu bisa berpindah ke tempat yang lain. Jadi ini adalah lokasi relatif. Berikutnya, yang kedua adalah konsep jarak. Ya, seandainya saya tanya girlfriend, berapakah jarak Monumen Nasional atau Monas dari rumah Anda? Maka kalian yang tahu mungkin akan menjawab, oh 3 kilometer, oh 4 kilometer. Jadi dalam konsep jarak itu juga terbagi dua. Ada jarak absolut dan ada jarak relatif. Kalau berbicara tentang jarak absolut, maka ini digunakan kilometer. Nah, contohnya ini bisa kita ambil, kita mengadakan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Berapa kilometer jaraknya? Kita ambil contoh bisa jadi lebih kurang 120 kilometer. Nah, jarak ini tidak akan berubah. Mau besok kalian barangkali ke Bandung atau ke satu tempat, maka jaraknya tidak akan berubah. Nah, jarak yang tidak berubah ini dinamakan dengan jarak absolut. Seterusnya, jarak relatif. Jarak relatif itu diukur dengan waktu. Halo, girlfriend. Apa contohnya untuk jarak relatif? Kita ambil contoh jarak relatif perjalanan kita sama seperti contoh yang tadi, dari Jakarta menuju ke Bandung. Berapa jam? Kita tidak bisa memastikan waktu yang pas. Kalau seandainya dalam waktu yang normal, tanpa ada gangguan atau tidak ada kemacetan, lebih kurang 3 jam. Namun seandainya perjalanan itu kita lakukan dengan mungkin melakukan istirahat, kemudian ada
singgah di satu tempat, atau barangkali terjadi kemacetan, maka waktu itu bisa tidak sama apabila kita tempuh dalam kondisi yang normal-normal saja. Ya, itu untuk konsep jarak, girlfriend. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Berkenaan dengan konsep keterjangkauan ini sangat erat kaitannya dengan accessibility atau akses. Ya, di sini girlfriend bisa lihat mengapa Mekah yang jaraknya jauh lebih mudah dijangkau daripada daerah pedalaman suku Maori di New Zealand. Walaupun kita tahu, girlfriend ya, jaraknya lebih dekat dari Indonesia. Nah, akses ini sangat mempengaruhi keterjangkauan kita pada satu kawasan atau pada satu wilayah. Nah, konsep keterjangkauan ini kita ambil contoh tadi daerah pedalaman, di mana akses jalannya sangat sulit untuk kita bisa sampai ke sana. Maka konsep keterjangkauan ini akan mengalami gangguan. Jadi daerah pedalaman akan sulit berkembang apabila sulit dijangkau karena tidak adanya akses tadi, tidak adanya jalan, tidak adanya sarana angkutan yang lengkap. Itu untuk konsep keterjangkauan. Berikutnya, girlfriend, konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi. Kita tahu muka bumi kita sangat beragam, memiliki aneka macam bentuk, mulai dari gunung, danau, sawah, kemudian lereng, lembah, dataran rendah, dataran tinggi, hutan, dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk muka bumi yang sangat bermacam-macam. Nah, dalam mempelajari geografi, girlfriend, menjadikan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena dengan mempelajari geografi, kita bisa memahami begitu besar ciptaan Tuhan, termasuk diri kita sendiri. Untuk konsep morfologi ini sangat berpengaruh pada aktivitas manusia. Kita ambil contoh, aktivitas manusia yang tinggal di sekitar gurun itu akan berpengaruh dengan aktivitas manusia yang tinggal di sekitar pantai. Berikutnya, konsep aglomerasi. Kecenderungan persebaran ini sifatnya mengelompok. Ya, untuk aglomerasi ini bisa dikatakan pemusatan atau pengelompokan. Contohnya, pemusatan aktivitas di mana adanya fenomena mengelompok yang menjadi satu bentuk struktur. Misal, ada pasar Senen, ada pasar Rebo, atau kegiatan industri terpusat di Jababeka, Jakarta, Bandung, Bekasi, Karawang, Pulau Gebang, ataupun Tangerang. Berikutnya, keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang ini menunjukkan keterkaitan antar wilayah, baik itu yang sifatnya alam maupun sosial. Kita ambil contoh, kalau satu wilayah itu sinar mataharinya itu tinggi, atau daerahnya lah daerah panas, maka akan jarang kita temukan lumut. Kita ambil contoh lain atau kita bandingkan, sebuah rumah kosong yang tidak masuk cahaya matahari, maka akan banyak kita temukan lumut. Jadi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara sinar matahari dengan tumbuhnya lumut pada satu tempat. Yang ketujuh, konsep kegunaan. Konsep kegunaan ini berkaitan dengan manfaat dari fenomena yang ada di permukaan bumi, yang sifatnya itu relatif. Jadi kalau ada satu fenomena yang terbuka, misalnya lapangan, tanpa ada apapun di sekitarnya yang mendukung lapangan tersebut untuk bisa memberikan kegunaan yang lebih. Kita ambil contoh, misalnya lapangan kemudian ada gawang untuk bermain bola. Lapangan tadi juga di sekitarnya ada bangku-bangku, di sekitarnya juga ada taman-taman atau ada tempat-tempat orang berdagang atau warung-warung kecil. Maka tempat ini akan memiliki nilai kegunaan yang lebih daripada hanya lapangan terbuka begitu saja yang tidak memberikan manfaat lebih. Yang kedelapan, interaksi atau interdependensi.
Sebetulnya pengertian antara interaksi dan interdependensi ini ada perbedaannya. Namun di dalam ilmu geografi disejajarkan dalam artian interaksi ini adalah hubungan timbal balik. Sementara interdependensi itu adalah tingkat ketergantungan. Kita bisa ambil contoh interaksi antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Saking tingginya interaksi antara masyarakat desa dan masyarakat kota, maka menjadikan tingkat ketergantungan yang tinggi juga, terutama pada masyarakat kota. Misal, seandainya masyarakat desa tidak mengirimkan atau mendistribusikan hasil-hasil pangan, kemudian hasil panen sawah mereka ke daerah perkotaan, maka orang-orang daerah perkotaan akan kebingungan. Kita tidak bisa makan sayur, kita tidak bisa menikmati hasil-hasil panen mereka. Demikian juga selanjutnya, kalau orang kota tidak mendapatkan bantuan tenaga kerja dari desa, maka orang kota akan kebingungan. Jadi dari interaksi ini, dari hanya cuma sekedar hubungan timbal balik, bisa menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada masyarakat kota terhadap masyarakat desa. Halo, girlfriend, masih semangat? Oke, kita lanjutkan kepada konsep yang kesembilan, diferensiasi area. Yaitu konsep ini berkaitan dengan perbedaan corak. Jadi adanya ciri khusus pada satu wilayah di muka bumi. Kita ambil contoh, pada satu daerah memiliki sungai yang berliku-liku. Namun di daerah yang lain tidak terdapat sungai. Kita mungkin tahu di kutub utara dan kutub selatan. Apa keunikannya, girlfriend? Daerah di sana dipenuhi oleh es atau salju. Berikutnya, di daerah Afrika, apa yang menjadi kekhasannya atau keunikannya? Adanya gurun pasir. Di daerah yang lain mungkin tidak terdapat. Jadi ini adalah perbedaan wilayah antara yang satu dengan yang lainnya dengan memiliki ciri-ciri yang khusus, memiliki keunikan atau kekhasan. Demikian ya, girlfriend. Berikutnya yang ke-10 adalah konsep pola. Di dalam kajian geografi, konsep pola ini bisa dipakai yang sifatnya alami. Jadi pola digunakan bisa untuk dua hal di dalam ilmu geografi. Pertama yang sifatnya alami adalah contohnya pola aliran sungai. Pola aliran sungai ini nanti akan kalian pelajari lagi nanti girlfriend pada kelas-kelas selanjutnya. Di tingkat selanjutnya, di mana kita ambil contoh pola aliran ini, ada yang dinamakan dendritik, ada yang dinamakan rektangular, ada yang dinamakan dengan anular dan lain sebagainya. Itu yang bersifat alami. Sementara yang bersifat sosial budaya, pola ini bisa diambil atau dikaitkan kepada pemukiman atau persebaran penduduk. Demikian girlfriend, sedikit materi tentang 10 konsep geografi yang telah saya jelaskan. Semoga memberikan manfaat untuk girlfriend semua. Mari semangat mempelajari geografi. Demikian saja, kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao girlfriend.